Penjuru Nusantara bertemu lagi dengan Kareka dalam Mereka Official. Asik sobat. Sobat semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sobat Kareka kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sobat semua, pada kesempatan kali ini Kareka akan mengajak sobat berbincang-bincang mengenai 20 kosakata ilmiah baku yang sobat harus tahu. Tetapi sebelum dimulai, dengan segala kerendahan hati, Kareka berharap sobat mau mensubscribe, mau like, mau mengomen video ini, sehingga Kareka akan semakin bersemangat dalam membuat video-video sejenis ini. Terima kasih banyak sobat. Yang pertama sobat, analisis bukan analisa. Yang kedua, sintesis bukan sintesa. Yang berikutnya, hipotesis bukan hipotesa. Poinnya apa? Poinnya tidak ada akhiran A. Oke? Jangan menggunakan hipotesa, tapi gunakan hipotesis. Jangan menggunakan fotosintesa, tetapi fotosintesis. Oke sobat ya. Berikutnya, di antaranya itu penulisannya dibagi dua atau dipisah, di spasi antaranya tidak disatukan sobat. Oke ya. Berikutnya, standarisasi. Standarisasi itu diserap dari bahasa Inggris. Standardization. Jadi bukan standarisasi, bukan standarisasi, ada di-nya. Berikutnya, melegalisasi bukan melegalisir. Jadi misalnya seperti ini. Penelitian ini dilakukan setelah semua berkas-berkas dilegalkan, atau setelah peneliti melegalkan semua berkas-berkas. Jadi bukan melegalisir. Oke ya. Berikutnya, menetralisasi bukan menetralisir. Menetralkan bukan menetralisir. Ya. Oke. Misalnya, setelah racun dinetralkan atau setelah ada netralisasi racun, ini bukan netralisir. Tidak ada akhiran ir di dalam bahasa Indonesia sobat. Ya, tidak ada akhiran ir. Itu sisir bukan sobat. Ya, sisir itu satu kata. Oke ya. Kemudian koordinasikan. Koordinasikan bukan koordinir, bukan, tapi koordinasikan. Penelitian ini dilakukan setelah peneliti dan para objek penelitian berkoordinasi, bukan berkoordinir sobat. Tidak ada akhiran sobat. Kemudian kehadirat, penulisan kehadirat itu dipisahkan. Sobat tentu sering menggunakan kata kehadirat ketika menulis kata pengantar. Misalnya, segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam bla 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 bla. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas kehadirat, ke spasi hadirat. Oke sobat. Kemudian saksama bukan seksama sobat, menggunakan A bukan E. Ya, proklamasi kami putra dan putri Indonesia bla 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 diselenggarakan secara saksama, bukan seksama. Berikutnya sobat, teoretis. Teoretis, kajian teoretis. Tuh, ya. Lihat, bukan teoritis, teoretis. Berikutnya, mengubah. Banyak yang menulis merubah. Kalau merubah itu maknanya berubah menjadi rubah. Yang benar, mengubah. Kemudian diubah, bukan dirubah sobat. Sekali lagi kata dasarnya ubah, bukan rubah. Berikutnya, diantaranya sebagai berikut. Nah sobat semua, ketika sobat menulis, misalnya ada di rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut. Itu bisa menggunakan titik, bisa menggunakan titik dua. Itu konsekuensinya berlainan. Ketika menggunakan titik, misalnya rumusan masalah ini dilakukan diantaranya sebagai berikut titik, maka konsekuensinya kalimat berikutnya hurufnya awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena kalimat sudah selesai diberi tanda titik di awalnya. Oke ya. Ketika sobat memilih menggunakan rumusan masalah ini diantaranya sebagai berikut titik dua, maka konsekuensinya kalimat berikutnya itu menggunakan huruf kecil di awalnya. Oke ya. Check this out contohnya sobat.
Cek. Berikutnya sobat. Ketika sobat menulis kalimat ilmiah, upayakan menggunakan kalimat pasif. Hindari menggunakan kalimat aktif. Loh, kenapa tuh? Karena ketika sobat menggunakan kalimat aktif, yang ditonjolkan itu penelitinya. Nah, padahal dalam tulisan ilmiah yang ditonjolkan penelitiannya, bukan penelitinya. Misalnya, penelitian ini dilakukan di sebuah gedung berketinggian 500 meter. Di kalimat pasif, depannya penelitian. Tapi kalau kalimat aktif, mau tidak mau sobat harus menonjolkan pelaku atau subjek atau penelitinya. Misalnya, peneliti melakukan penelitian ini, atau saya melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini. Yang ditonjolkan bukan penelitiannya, tetapi si penelitinya. Sekali lagi, gunakan kalimat pasif, hindari gunakan kalimat aktif. Check this out contohnya. Berikutnya sobat, aktif. Check this out contohnya. Berikutnya sobat, tidak boleh menulis angka di awal kalimat. Ini tidak boleh sobat, ini dosa kecil dalam menulis. Ya, misalnya 20 orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, jangan menggunakan 20 atau 20, tapi tulis 20 menggunakan angka. Begitu sobat ya? Benar sobat. Apa ini? Mainan anak sobat. Oke, lanjut coba. Penomoran bab. Sobat, ketika sobat menulis bab menggunakan angka Arab, jadi bab 2 angka Arab. Arab itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut angka Arab. Maka konsekuensinya subbabnya juga harus menggunakan angka Arab. Oke, check this out contohnya sobat. Lihat contohnya. Namun demikian, ketika sobat memilih menggunakan angka Romawi, maka konsekuensinya subbabnya menggunakan gabungan dari angka Arab juga dengan huruf. Misalnya seperti apa? Lihat contohnya sobat. Oke sobat, itu saja sobat yang bisa Kareka sampaikan pada video kali ini. Semoga sobat semua suka. Salam jumpa lagi.